Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali ke Women Grand Prix leg kedua di kota Munich, Jerman kawan, yang sempat kita lewati 5 hari ini karena kita fokus ke turnamen online Champion Chess Tour. Champion Chess Tour sudah berakhir kawan, nanti akan berlanjut seri keduanya di bulan Maret, bulan depan. Dan beberapa hari lagi juga ada turnamen online lainnya yang ada di chess.com. Turnamen online antar tim kawan, nanti juga Magnus Carlsen akan ikut serta bersama Chessbrah dalam satu tim kawan. Tapi sementara kita akan fokus terlebih dahulu 3 hari ini kawan untuk mengulas game-game yang ada di Women Grand Prix ini yang sudah memainkan 8 babak kawan. Dan sampai babak ke-8 ini kawan, klasemen masih diduduki oleh Alexandra Kostenuk kawan dengan perolehan 6,5 poin. Selisih 1,5 poin atas pesaing terdekatnya Hampi Koniru dari India ini kawan. Sampai 8 babak ini, Alexandra Kostenuk tak terkalahkan, memetik 3 kali remis dan 5 kali kemenangan tak terkecuali pada babak ke-8 kemarin malam kawan, menghadapi pecatur asal Ukraina Anna Musyuk bermain dengan endgame gajah terang versus gajah gelap. Alexandra Kostenuk yang pegang putih kawan, unggul beberapa pion di permainan endgame ini. Mungkin kalian dengar suara rintik-rintik hujan kawan yang semakin deras menemani admin rekaman. Nanti mohon maklum jika videonya suaranya agak sedikit berisik. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, saya ambil permainannya Elizabeth Pait ini kawan melawan Nana Zaknide, bukan permainan dari Kostenuk. Permainan ini cukup menarik kawan, seperti yang kalian lihat di diagram terakhir, pertarungan menteri melawan benteng. Apa yang terjadi dengan hitam kawan sehingga dia kehilangan menteri? Langsung kita ke papan permainannya, di mana Elizabeth Pait ini juga sempat dikalahkan oleh Alexandra Kostenuk. Gamenya sudah kita ulas kawan. Nanti di akhir video bisa kalian lihat gamenya. Dan di sini Elizabeth Pait mengawali permainan dengan pion E4 dan dibalas dengan permainan Sicily Defense oleh Nana. Kuda F3, pion D6, pion D4, pion C pukul, kuda pukul balik, kuda F6, kuda C3. Permainan seperti biasa pembukaan Sicily Defense, dan kita temui variasi Najdov kawan dengan pion A6 ini. Variasi apa yang kalian suka jika kalian menghadapi variasi Sicily Najdov ini kawan? Variasi utamanya jalur utama gajah G5 atau cukup berkembang ke peta E3 atau gajah E2 atau langsung ke peta C4. Itulah 4 variasi utama di permainan Najdov kawan. Tapi tidak kali ini kita tidak temui pengembangan kedua gajah ini kawan, tapi bermain dengan benteng G1. Variasi yang sangat jarang dimainkan oleh putih kawan. Tidak lebih dari 200 game saja yang bermain dengan variasi ini. Dan dibalas dengan pion E5 pilihan utama kawan, untuk mendapatkan kontrol kembali peta pusat, kuda mundur ke B3. Dan di sini beberapa pilihannya adalah gajah berkembang ke peta E6 kawan, pilihan yang cukup bagus menurut Stockfish. Pion H6 atau langsung mendorongnya 2 peta sekaligus juga bisa dipilih oleh hitam. Memilih 2 peta langsung Nana kawan di sini, dan di sini gajah G5 dilanjut dengan langkah gajah E6 dan berlanjut dengan langkah menteri D2 kawan. Persiapan jelas rokade panjang di langkah berikutnya, dan dilanjut pengembangan kuda B berkembang ke D7 membackup saudaranya, dengan tujuan juga nanti pion B5 kuda bergerak mungkin ke peta B6, selanjutnya benteng C8 bisa jadi pilihan bagi hitam. Pion F4 benteng C8 terlebih dahulu. Kalau Stockfish menyarankan langsung pion B5 kawan atau gajah E7 untuk segera rokade juga. Tapi memang setelah bermain dengan pion H5 ini rasanya hitam tidak lagi berinisiatif untuk melakukan rokade pendek. Tapi kita lihat saja, benteng C8 dipilih oleh Nana, dan di sini Elizabeth Pait memutuskan rokade panjang. Barulah pion B5 kawan, dan gajah berkembang ke peta D3, gajah E7, dilanjut raja bergeser meninggalkan lajur C yang sudah dipersiapkan oleh hitam dengan bentengnya. Selanjutnya kuda B6, dan di sini menteri bergeser ke peta E1 untuk menghindari tempo dari ancaman kuda yang ingin lompat ke peta C4. Kuda F mundur ke peta D7 membuka tantangan pertukaran gajah gelap, dan langsung diterima, diambil balik menggunakan menteri agar rajanya jika ingin rokade masih punya kesempatan kawan. Di sini pilihan terbaik bagi hitam langsung mendorong pion ini kawan untuk usir gajah. Mungkin gajah ini hanya bergerak ke peta C4 atau langsung sikat kuda tadi kawan. Seumpama gajah ke peta C4, gajah pukul gajah diambil balik oleh kuda. Saudaranya nanti juga bisa mengikutinya nanti kawan ke peta B6,
Dan mungkin di sini kuda akan bergerak ke petak D5 ancam menteri. Ya, menteri jelas menghindar. Di langkah berikutnya mungkin akan sedikit menahan rajanya di pusat terlebih dahulu kawan. Tidak terburu-buru rokade. Karena coba lihat pergerakan lajur G ini juga siap dibuka oleh putih di langkah berikutnya. Jelas permainan pion H4 terlebih dahulu didorong kawan. Kemudian nanti pion G4 ini. Oke, kembali ke langkah aslinya. Tapi putih di sini kawan bermain dengan langkah kuda mundur ke E2. Kuda F6. Dan dilanjut dengan langkah menteri G3. Pilihan yang bagus lainnya adalah pion H3 terlebih dahulu kawan untuk kontrol petak G4 ini, tapi lebih memilih untuk serang petak G7. Dan di sini gajah G4 blokade, benteng D bergeser ke E1 untuk menghindari pin-pinan dan berlanjut pertukaran oleh hitam kawan. Diambil balik menggunakan benteng agar bentengnya ini segera naik. Kalaupun ingin ditumpuk nanti kawan, entah kemana dia jauh lebih cepat. Itulah tujuan mengambil balik menggunakan benteng. Dilanjut dengan langkah pion E pukul pion F4. Menteri ambil balik pion F4. Menteri E5 menantang pertukaran. Ditolak dengan langkah benteng F1. Di sini hitam rokade kawan. Dan menteri bergeser menghindari pertukaran menteri kawan. Ingin menjaga menterinya tetap di atas papan pressure pion yang di sini. Apakah nanti benteng juga siap digeser untuk sikat kuda yang ada di peta F6? Kita tunggu saja kawan. Kuda bergerak ke peta A4, lanjut nana, dan di sini pion C3 kawan, blokade ancaman skakmat pada peta B2. Dan di sini hitam punya taktik yang sangat cantik kawan dengan pengorbanan benteng ambil pion C3. Tapi pengorbanan ini ditolak memilih dengan benteng F5. Ide pengorbanan ini adalah untuk mendapatkan 3 pion putih kawan. Diambil oleh pion B, maka kuda siap beraksi kawan. Kalau kalian mengambilnya menggunakan menteri, tak ada ancaman serius. Berikutnya masih ada benteng yang menjaga petak B2, masih cukup kuat kawan. Di sini menteri akan ke petak G3 ataupun ke petak H3 kawan, menjaga gajah. Jadi cukup lambat jika mengambilnya dengan menteri. Ya, dengan kuda tempo skak kawan, raja bergeser ke petak C1, kuda ambil benteng, diambil balik, dan di sini kuda ambil pion yang ada di petak E4. Itulah ide pengorbanan benteng tadi kawan untuk mendapatkan 3 pion putih. Sementara engine menyatakan permainan masih cukup seimbang kawan, walaupun di sini putih masih unggul 1 perwira atau sebaliknya hitam kalah 1 perwira. Tadi pengorbanan ditolak kawan dengan serang menteri terlebih dahulu agar meninggalkan petak gelap ini kawan. Dan di sini pilihan terbaiknya adalah menteri ambil benteng, nomor 2 benteng ambil gajah atau mundur ke petak E6 kawan. Kalau melakukan baku hantam di sini pengorbanan menteri artinya kawan juga ambil gajah di sini pengorbanan menteri. Seumpama menteri ini ke petak E6, pion ambil benteng. Dan berlanjut dengan langkah kuda ambil pion. Tapi nanti tidak mendapatkan pion yang di sini lagi kawan. Ya, raja bergeser ke petak B2 masih aman. Karena tidak ada discover di sini. Dan berlanjut kuda ambil benteng di sini. Diambil balik oleh gajah. Selanjutnya bisa bermain dengan pion D5. Dan kalau kalian ambil pion ini dengan kuda kawan, berharap bisa mendapatkan benteng. Maka jawabannya adalah kuda bergerak ke petak D4 kawan. Ya, sekaligus melindungi benteng, kuda aktif kembali. Mungkin di sini kalian bergerak seperti apa? Tetap ingin melindungi kuda kalian. Mungkin bergerak mundur ke peta ini kawan, ke peta E8. Maka dijawab dengan langkah benteng ambil pion yang di sini ancamannya serius kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi nana di sini memutuskan ambil gajah dengan benteng untuk menghindari ancaman pion. Dan benteng ambil menteri hitam kawan, artinya hitam melakukan pengorbanan menteri. Selanjutnya menteri ke E1 untuk menjaga petak-petak ini kawan dari ancaman potensi benteng yang siap menusuk baris pertama. Ditantang dengan pertukaran benteng D2 dan sulit untuk ditolak kawan. Benteng pukul benteng diambil balik oleh kuda menjaga pion di sini. Dan di sini Stockfish menyarankan dengan pion G6 kawan, membuka ruang sebanyak mungkin, mengkoneksikan semua pionnya. Raja siap bergerak untuk melindungi kuda kawan. Itulah pilihan Stockfish. Tapi memilih dengan langkah kuda bergerak ke petak B6, kuda F3 serang pion, dan di sini dibalas dengan kuda C4 untuk melindungi pionnya kawan. Dan siap juga nanti kontrol petak D2 ini dan dibalas dengan langkah pion B3 usir kuda. Kuda ke D6 untuk mengincar pion. Di sini dipertahankan dengan kuda G5. Kalau ambil pion ini kawan, ya jelas pion ini akan jatuh.
Stockfish menyatakan permainan akan seimbang kawan dalam posisi remis. Tapi memungkinkan juga dalam permainan manusia apapun masih bisa terjadi kawan. Dengan kekuatan kuda plus menteri ini juga bisa merepotkan. Tapi dengan kekuatan sepasang kuda ini kawan yang sudah terkoneksi seperti ini sulit juga untuk dibongkar. Apalagi di sini sudah tidak ada pion yang bisa mengganggu kuda ini kawan. Kita kembali ke langkah aslinya. Memilih pertahankan pion terlebih dahulu. Dan kuda ke H7 menantang pertukaran kuda ini juga cukup aneh yang direkomendasikan oleh Stockfish. Tidak dituruti oleh Nana kawan. Dari Stockfish ini bermain dengan benteng C8 untuk menempati lajur C yang terbuka. Di sini raja mulai naik kawan, bergerak ke petak B2. Walaupun kalau Stockfish tidak menyukai langkah raja bergerak ke petak B2 ini, menteri bergerak ke petak A5 ini merupakan pilihan Stockfish kawan untuk incar pion di sini ataupun kawal petak-petak gelap ini kawan. Tapi memilih rajanya segera naik ke petak B2. Dan di sini hitam mulai melakukan langkah yang salah kawan. Kuda ke H7. Kuda ke B7 pilihan Stockfish kawan. Tapi kuda ke H7 dengan senang hati diterima pertukaran kuda. Selanjutnya menteri bergerak ke petak D1 kawan. Ancam kuda, incar pion di sini. Kuda ambil pion E4, menteri ambil pion H5 tempo skak. Raja bergeser ke petak G8. Selanjutnya di sini menteri bergeser ke F5 untuk tekan kuda, incar benteng juga. Tidak terburu-buru ambil pion kawan dan kuda lompat ke petak D6. Menteri ke D7. Salah satu perwira tetap akan jatuh. Benteng digeser ke lajur E. Menteri ambil kuda dan di sini benteng diangkat naik kawan untuk memposisikan bentengnya cukup aman dengan dukungan pion dan menjaga pionnya juga potensi untuk didorong terus kawan, tinggal 4 tempo lagi bisa promosi. Tapi dengan fleksibilitas menteri ini kawan di sini jelas tidak seimbang lagi. Menteri bergerak ke petak D8, raja ke H7, menteri ke H4 lagi kawan. Di sini tidak mondar-mandir memilih ke petak G6. Menteri ke petak G4, raja ke petak F6, barulah sekarang mulai mendorong pion H4, tidak mendorong pionnya kawan, memilih dengan pion G6 untuk membuka ruang sebanyak mungkin agar rajanya ini bisa fleksibel bergerak, juga mengawasi petak H5 ini. Menteri ke petak E4 menghadang pergerakan pion, memberikan kesempatan rajanya untuk bergerak kawan. Raja hitam G7, pion G4 terlebih dahulu untuk kontrol petak F5 ini. Benteng mundur ke petak E8 dan raja putih mulai bergerak. Benteng bergeser ke petak E6 lagi, mondar-mandir kawan. Raja putih juga melanjutkan perjalanannya. Raja hitam F6, di sini menteri, maksud saya raja bergerak ke petak E3. Persiapan menggantikan posisi menteri kawan untuk mencegah pergerakan pion dan pion di lajur ini sudah bisa dihentikan oleh raja putih. Jadi tinggal nanti bermain dengan menteri dan para pion-pionnya. Belum mau menyerah, raja ke G7, pion A3 terlebih dahulu, raja ke F8 dan ini dimanfaatkan menteri keluar kawan, memberikan kesempatan untuk menghadang pion di petak E4 dan nanti tersisa permainan menteri plus pion-pion kawan untuk melakukan pergerakan. Raja G7, raja putih E4 sudah memblokade, sekarang giliran pion-pion ataupun menteri kawan. Pion B4 ditolak dengan pion A4. Benteng bergeser ke petak D6, persiapan menusuk di petak D4, dibiarkan bermain dengan pion G5. Benteng D4 masih belum mau menyerah kawan, raja ambil pion dan di sini tidak ambil pion yang di sini, memilih dengan langkah benteng D3, mencoba ingin meloloskan pionnya sendiri kawan. Masih belum mau menyerah hitam, menteri ambil pion A6, benteng ambil pion B3 dan menteri F6 kawan. Skak, raja bergeser ke petak G8 ke F8 merupakan pilihan Stockfish. Ke petak G8 dan sekarang mulai mendorong pion H5. Benteng E3 skak, raja D4 dan benteng bergeser ke E6. Menteri melakukan skak lagi kawan, raja bergeser ke petak H7. Kalau tadi bergerak ke petak G7 ini jelas ancamannya adalah pion di langkah berikutnya. Raja bergerak ke petak H7, diikuti menteri bergeser ke petak F8, sama saja kawan. Di sini bergerak ke petak H7 dan menteri ke petak F8. Di sini Nana Zaknize menyerah di langkah ke 59. Tak perlu saya lanjutkan lagi, sudah sangat jelas kawan, mengincar petak F7 ini dan beberapa langkah berikutnya skak mat. Permainan yang luar biasa kawan yang dihadirkan oleh kedua pemain. Tadi sempat ada pengorbanan di sini.
pengorbanan benteng di langkah ke-23 setelah pion C3. Langkah ini cukup bagus sekali kawan menurut pandangan engine. Cuma langkah-langkah berikutnya hitam tidak menemukan langkah bertahan dengan sisa perwira tanpa menteri ini kawan. Inilah langkah kesalahan pertama yang dibuat oleh Nana pergerakan kuda manuver ke petak B6 tadi. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.